Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini aku mau bikin dimsum yang teksturnya tuh lembut, kenyal, juicy, terus rasa daging dan udangnya juga berasa. Gak cuma itu, aku juga mau bikin chili oil yang aromanya tuh wangi, rasanya sedap, ada rasa gurih, terus pedas. Kalau makan dimsum, aku tuh wajib banget pakai 3 cocolan ini, rasanya tuh mantep banget, pedas, gurih, creamy, dan ini dimsumnya juga aku kasih keju, jadi dalamnya tuh lumer banget. Sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya. Yang pertama kita akan bikin chili oil. Ini aku bikinnya lumayan banyak karena mau aku stok. Bahan dari pembuatan chili oil ini cukup simple, nanti semua bahan lengkapnya akan aku tulis di description box. Pertama-tama aku mau cincang kasar sebanyak 8 siung bawang merah. Kalau nggak ada mini chopper seperti ini, teman-teman bisa cincang kasar dengan menggunakan pisau, atau kalau pengen teksturnya lebih halus bisa pakai blender. Kalau aku pribadi lebih suka bawangnya aku cincang kasar seperti ini supaya nanti ada teksturnya. Selanjutnya aku tambahkan 6 siung bawang putih dan 1 sendok makan penuh ebi yang udah aku sangrai. Sama seperti bawang merahnya tadi, bawang putih dan juga ebinya aku cincang kasar dengan menggunakan chopper atau teman-teman bisa dihaluskan dengan blender. Begini aja, aromanya tuh udah wangi banget. Langkah selanjutnya aku siapkan panci atau sospen. Masukkan 500 ml minyak goreng. Kemudian tambahkan dengan bumbu-bumbu yang udah kita chopper sebelumnya. Ada bawang merah, bawang putih, dan juga ebi. Selanjutnya aduk sampai rata. Nyalakan kompor, pakai api sedang aja. Kemudian dimasak sampai wangi atau sampai berwarna sedikit kecoklatan. Untuk memasak bumbu ini sendiri, jangan gunakan api terlalu besar ya, karena nanti akan cepat gosong dan nanti minyaknya akan meluap. Pakainya tuh api sedang aja, dimasaknya sekitar 10 menitan atau tergantung dari aroma bawang teman-teman masing-masing. Nah, kalau aromanya udah wangi dan warnanya sedikit kecoklatan, udah cukup berbuih seperti ini, langsung aja matikan api kompornya. Nah, setelah mati, ini buihnya akan hilang dengan sendirinya. Bisa dilihat ini warna bawangnya udah kecoklatan. Tambahkan 2 sendok makan penuh kaldu jamur, 1 sendok makan penuh garam, dan 1 sendok makan penuh gula pasir. Kemudian masukkan juga 100 gram cabai kering, ini jangan pakai bon cabai ya. Kemudian aku tambahkan juga dengan 2 sendok makan cabai bubuk. Aduk sampai rata. Untuk cabai keringnya sendiri aku beli jadi, kalau teman-teman mau bikin sendiri bisa dikeringkan dulu cabainya, kemudian dicuper sampai agak kasar seperti ini. Ini nggak perlu dimasak lagi ya teman-teman, karena tadi saat kita masukkan cabai kondisi minyaknya masih dalam keadaan panas-panas. Kita sisihkan dulu chili oilnya dan lanjut kita akan membuat isian dimsum. Siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering. Masukkan 500 gram ayam giling atau ayam yang udah dihaluskan. Supaya lebih bertekstur dan lebih juicy, aku tambahkan dengan 250 gram ayam bagian paha. Di sini ayamnya aku cincang kasar aja. Selanjutnya aku tambahkan 150 gram udang yang aku cincang kasar. Jadi udangnya nggak dihalusin, cuma dicincang kasar pakai pisau. Lanjut tambahkan 5 siung bawang putih yang udah aku parut pakai parutan keju. Setengah siung bawang bombay ukuran besar yang udah aku potong dadu. Kemudian aku tambahkan juga dengan 2 butir putih telur. Ini putih telurnya habis aku simpan di freezer jadi agak beku. Lanjut tambahkan bumbu-bumbu. Aku menggunakan 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan penuh kaldu jamur, 1 sendok teh lada bubuk, dan 1 sendok teh garam. Gak lupa aku tambahkan juga dengan 3 sendok makan kecap asin, 3 sendok makan minyak wijen, dan 3 sendok makan saus tiram. Aduk semua bahan sampai rata. Di sini pengadukannya harus sampai benar-benar rata ya teman-teman, supaya bumbu-bumbunya bisa menyerap dan meresap ke dalam daging. Bikin dimsum ini tuh sebenarnya gampang banget, nggak perlu keahlian khusus, dan banyak orang yang suka. Tuh tinggal kita aduk aja sampai rata. Kalau teksturnya udah berserat dan tercampur rata seperti ini, langkah selanjutnya akan kita tambahkan dengan 15 sendok makan tepung tapioka atau setara dengan 150 gram tepung tapioka. Kalau pengen teksturnya lebih kenyal lagi, tepung tapiokanya bisa ditambah, kemudian putih telurnya juga bisa ditambah. Tapi karena aku pengen teksturnya tuh padat, lembut, dan juicy, sehingga tepung tapiokanya aku pakai 15 sendok makan aja. Aduk rata sampai tekstur dari isian dimsumnya ini berserat seperti ini. Tuh kelihatan banget ya, nanti tuh teksturnya bakalan lembut, kenyal, dan ini tuh juicy banget. Sebenarnya ini tuh udah jadi, tapi karena aku pengen warnanya lebih cantik dan aromanya lebih wangi, aku tambahkan dengan kurang lebih 2 batang daun bawang yang udah aku potong iris kecil-kecil. Aduk kembali sampai rata, dan adonan dimsum udah siap untuk kita isikan ke kulit dimsum.
Bisa diperhatikan tekstur dari isian dimsum ini cukup padat, dia berserat dan tentunya dia juicy. Kulitnya aku beli jadi mereknya ini, dan ini tuh kenyal dan tipis banget kulitnya. Tuh, kelihatan banget ya tipisnya. Selanjutnya ini mau aku ambil kira-kira 1 sendok teh seperti ini ya teman-teman. Kemudian aku letakkan di atas kulit dimsumnya. Aku isi dengan mozzarella. Kita tutup lagi. Kalau nggak ada mozzarella, teman-teman bisa ganti pakai keju yang mudah leleh. Bagian pinggirannya tambahkan air supaya nanti bisa rekat. Kalau udah ditambah air, kemudian ini kita lipat bagian tengah-tengahnya dan kita satukan. Kalau bagian tengah udah rekat, bagian samping-sampingnya kita lipat-lipat seperti ini. Begitu juga dengan samping sebelah kiri, kita lipat-lipat juga. Kalau bagian pinggirannya kering, bisa kita tambahkan air, kemudian kita lipat sampai rapat. Kalau udah rapat, bentuknya jadi seperti ini. Ini model yang pertama, dan untuk model yang kedua atau bentuk yang kedua, ambil 1 lembar kulit dimsum. Kemudian kita ambil isian dimsumnya kurang lebih 1 sendok makan. Jadi, yang ini, bentuk yang kedua ini, isinya lebih banyak daripada bentuk yang pertama. Ini akan kita isi dengan keju mozzarella juga, atau teman-teman bisa ganti pakai keju quick melt. Dan langkah selanjutnya, kita tutup mulai dari bagian bawah sambil kita bentuk keriting seperti ini. Untuk model yang kedua ini udah sering digunakan dan sering banget kita jumpai. Bagian tengah aku tutup supaya keju nggak bocor. Selanjutnya tambahkan topping wortel yang udah aku parut pakai parutan keju. Lakukan hal yang sama sampai semua isian dimsumnya habis. Untuk satu resep ini kita bisa mendapatkan kurang lebih 60 pieces dimsum dengan 2 bentuk. Jadi masing-masing bentuk kita dapatkan 30 pieces. Adonan yang udah dibentuk kita akan kukus. Di sini sudah aku siapkan kukusan yang udah aku panaskan sebelumnya sampai beruap. Untuk alas dan bagian pinggir-pinggir kukusan, di sini aku oles pakai minyak wijen supaya aromanya lebih wangi dan supaya adonan dimsumnya nggak lengket. Susun rapi adonan dimsum di dalam kukusan. Selanjutnya oles lagi dengan minyak wijen bagian permukaannya supaya lebih lembab dan aromanya juga lebih wangi. Jadi kalau kita oles ini, nanti teksturnya setelah dingin tetap lembab dan lembut. Kukus selama kurang lebih 15-20 menitan atau sampai matang. Dan kalau udah matang, ini aromanya tuh bener-bener wangi banget. Dan karena bagian permukaannya tadi kita oles pakai minyak wijen, jadi ini teksturnya tuh super lembut, terus mengkilap. Sama halnya dengan bentuk yang pertama, bentuk yang kedua juga kita perlakukan hal yang sama ya. Setelah dioles tipis dengan minyak wijen bagian permukaannya, kita kukus selama kurang lebih 15-20 menit atau sampai matang. Dan kalau udah matang bisa kita sajikan. Jujur suka banget sama resep dimsum kali ini. Ini tuh teksturnya padat, lembut, dan juicy. Hasilnya juga banyak ya, jadi cocok buat ide bakulan jajanan frozen. Kalau aku sendiri, aku lebih suka bikin dimsum dalam jumlah banyak seperti ini. Kemudian setelah dikukus dan udah dingin, baru aku masukin ke wadah dan selanjutnya aku simpan di freezer. Kalau mau langsung dijual atau misalnya mau dibagikan ke tetangga atau saudara, bisa kita kemas ke dalam wadah yang cantik. Kemudian tinggal kita tambahkan saus-sausan atau bisa juga pakai chili oil yang udah kita buat sebelumnya. Chili oilnya ini bener-bener wangi banget, oily, dan rasanya tuh gurih. Di sini aku pakai cup saus atau cup sambal, masing-masing cup aku isi dengan 2 sendok makan penuh chili oil. Tutup rapat, kemudian tinggal kita letakkan di dalam wadah untuk pelengkap dimsumnya. Nah gimana, tertarik gak buat bikin dimsum ala aku? Ini tuh bener-bener enak banget, dijamin yang dikasih tuh suka, atau kalau misalnya buat ide bakulan, dijamin pembelinya tuh bakalan order lagi. Dimsum ini lumayan premium ya teman-teman, karena kita menggunakan daging ayam yang lumayan banyak, dan kita pakai tepungnya itu cuma sedikit aja, jadi teksturnya tentunya padat, lembut, dan juicy. Kalau aku sendiri, suka banget makan dimsum pakai 3 saus cocolan ini, jadi pakai saus sambal, pakainya mayones, dan juga pakai chili oil. Cobain deh teman-teman bikin dimsum, terus pakai 3 cocolan ini, bener-bener enak banget. Pertama, aku cocol dulu ke mayones, kemudian saus sambal, berikutnya ke chili oil. Tuh kelihatan menggiurkan banget ya. Dan pas aku coba, ini rasanya tuh bener-bener enak banget. Tekstur dari dimsumnya sendiri ini aku suka banget karena padat, lembut, terus juicy. Terus pas kita gigit itu masih ada berasa kunyah-kunyah daging atau tekstur dagingnya, dan juga ada tekstur dari udangnya juga masih berasa. Ditambah lagi dengan isian keju mozzarella yang lumer,
Kemudian kulit dari dimsumnya ini karena udah kita oles-oles pakai minyak wijen, jadi aromanya wangi dan meskipun udah dingin dia tetap lembut dan empuk. Perpaduan dari ketiga cocolannya ini kalau bisa aku deskripsikan, dia itu ada asam sedikit dari mayones, kemudian creamy, gurih juga, kemudian ada rasa pedas dari saus sambalnya, serta wangi, oily, dan gurih dari si chili oilnya. Bener-bener perfect, enak banget, wajib banget dicoba. Ini kalau misalnya mau dicocol pakai chili oil juga enak banget. Tuh, kelihatan banget ya. Ini bener-bener perfect, gurih, lembut, juicy. Pokoknya bener-bener enak banget. Nah, kalau anakku sendiri, dia tuh lebih suka dicocol pakai mayones aja. Dan suka banget kalau dibawain bekal si dimsum ini. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.